Selamat datang dalam ibadah raya Minggu 1 Agustus 2021. Sebelum memulai beribadah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu saudara perhatikan. Pastikan saudara sudah berpakaian bersih dan rapi selayaknya beribadah di gereja. Siapkan HP maupun laptop yang akan saudara pakai untuk beribadah. Ajaklah seisi keluarga saudara untuk beribadah bersama-sama. Ikutilah proses ibadah dengan sungguh-sungguh dan fokuslah ketika kita beribadah. Karena bait Allah yang sejati adalah diri kita. Selamat mengikuti ibadah minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita bertemu kembali dalam awal Agustus ini. Walaupun kita masih online, percayalah kasih dan anugerah Tuhan selalu mengalir bagi kita semuanya. Semua kami para tim pemuji Allah tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan kami percaya awal bulan Agustus dan sepanjang Agustus kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita semangat masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu semua yang di rumah-rumah, engkau bebas berekspresi. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Silakan mengangkat tangan, silakan berdiri karena kita percaya ibadah kita pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita masuk dalam ibadah. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan pada saat ini. Di awal bulan di minggu pertama Agustus ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Meskipun kami saat ini masih online. Meskipun saat ini kami belum bertemu muka dengan jemaat terkasih. Tetapi kami akan tetap bersemangat untuk kami menyembah memuji Tuhan. Dan kami percaya lawatan Allah, urapan Allah terjadi Tuhan di rumah-rumah hari ini. Dan Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi, bahkan seisi rumah tangga kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari pimpinlah ibadah sepanjang hari ini. Dari awal sampai dengan akhirnya dan perjamuan kudus kami percaya dan kami mengingat darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami semuanya. Kami siapkan hati kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari semua bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita menyembah Tuhan. Bersama-sama beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia teramat baik bagi kita semuanya. Oh, haleluya, haleluya. Mari katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi
bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yes, amin. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari katakan, ku jadi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Tuhan yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak. Mari semua sembah Dia, mari semua di rumah-rumah sembah Dia. Kami sembah Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang besar, Engkau yang disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Naikkan penyembahan-Mu saudara, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari sembah, 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 sembah. Hialala bayaraka, bayaraka, bayaraba. Sembah Tuhan. Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Yesus namanya. Hialala bayaraka, hialala bayarasik, hialala balaba, hialala bayaraka. Biarlah yang bernafas menyembah Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami cinta Tuhan, kami rindu Engkau. Ya bayarakala, balala, bayarakala. Mari lawat umat-Mu Tuhan. Mari lawat umat-Mu yang berada di keluarga mereka Tuhan masing-masing. Hampiri mereka Tuhan.
urapi dengan urapan yang baru. Ya la bayara kala bayara kara sikiala bayara kala bala bala bayara kala bayara kala ba. Ya la bala ba, haleluya 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 haleluya. Tuhan Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat kedua tanganmu untuk Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak haleluya. Ku nyanyi Hosana. Mari sembah Dia bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap melawat kami semuanya. Kami bersukacita akan Tuhan. Bersukacitalah karena kami percaya di tengah sukacita kami pasti ada mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Dan kami percaya kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Mari semua beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita melompat bagi Tuhan. Karena anggur baru tercurah. Sepanjang kehidupan kita selalu baru setiap hari. Haleluya. Mari kita puji Dia. Yo. Yo semua tepuk tangan. Orang tua, anak-anak, remaja, pemuda. Mari katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan.
bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama katakan haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersorak bagi nama Tuhan. Di tengah sukacita kita, kita percaya ada Tuhan yang siap melawat kita semuanya. Mari Bapak Ibu teduhkan hatimu. Di awal bulan ini, di minggu pertama ini, kedahsyatan Tuhan akan terjadi bagi kita semuanya. Yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kebesaran Tuhan, kasih Tuhan akan terus mengalir bagi kita. Bagi kita yang tekun mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berikan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Siapkan hatimu buat firman Tuhan, dan siapkan hatimu buat perjamuan kudus. Sehingga hari ini, kita semua akan dilawat, diurapi, bahkan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku Tuhan, oh Yesus, baik.
siapkan hatimu buat firman Tuhan. Dia akan melawat hidupmu, mengurapimu dengan urapanmu yang luar biasa. Dia sungguh besar, sungguh indah bagi kita. Dia terselami kasih-Nya. Buka hatimu bagi Tuhan. Siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah. Katakan sekali lagi, sungguh indah. Mari berikan kemuliaan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh kami muliakan Tuhan Yesus dengan puji dan sembah kami. Dan karena itu Tuhan, kami sadar ini semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di tengah gelora dan gejolak dunia yang makin membara dan makin penuh tanda tanya tidak menentu. Tetapi kami berpegang kepada janji kebenaran firman-Mu. Kami mau berlindung dalam firman-Mu. Kami berlindung dalam sabdanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami berbakti bersama-sama, beribadah bersama-sama. Yang kemudian kami akan lanjutkan untuk semeja sehidangan dengan Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu, kami akan bersekutu kembali untuk kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus kepada setiap jemaat yang ada di rumah-rumah. Kami percaya kuasa Tuhan menjangkau setiap kami. Kuasa firman-Mu berbicara bagi kami semuanya. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Tentunya terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah menghantarkan kita semuanya untuk kita sama-sama menyembah Tuhan dan hadirat Tuhan indah sekali. Well, hari ini kita akan belajar di minggu pertama ini pesan firman Tuhan dalam minggu ini atau di online service ini. Saya beri judul bagi kita semuanya, mari kita catat baik-baik. Minggu yang lalu, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan ya, minggu yang lalu. Dan hari ini kita belajar tentang Tuhan itu yang utama, God first. Tuhan itu yang mula-mula, Tuhan
yang pertama, Tuhan yang utama. Nah, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mencoba untuk mengajak saudara ya membaca bersama atau melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Tentu saya tidak akan baca kesemuanya, tetapi saya akan sampaikan beberapa hal yang perlu sekali untuk kita mengerti hari ini. Di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, itu judul dalam perikopnya ditulis Elia dan janda di Sarfat. Nah, saudara perhatikan paling tidak pada ayat 7, 8, dan 9 dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mari perhatikan baik-baik. Elia baru saja ada di tepi sungai Kerit. Sungai Kerit menjadi kering. Dan kemudian datanglah firman Tuhan, katanya di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana. Dan perhatikan, ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mari saya akan sampaikan bagi kita, perhatikan baik-baik. Di dalam Alkitab ini ada banyak orang-orang hebat yang nonim, yang tidak dicatat namanya. Dan mereka adalah pengubah-pengubah sejarah di dalam Alkitab. Nah, salah satu di antaranya adalah janda di Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sudah tahu siapa namanya? Kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatatkan siapa nama janda itu. Tetapi janda ini dikenal, bahkan ditulis di dalam Alkitab, disebutkan dia adalah seorang janda yang disebut adalah kotanya di Sarfat. Apa arti kata Sarfat? Sarfat itu adalah bahasanya adalah dalam terjemahan atau dalam literatur pakai kata kafir. Jadi artinya mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka, menyembah kepada berhala-berhala mereka. Dan faktanya di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, justru Tuhan utus Nabi Elia yang merupakan wakilnya Tuhan datang ke sana dan ketemu dengan seorang janda. Kita tahu bahwa janda ini tidak punya apa-apa. Semuanya serba sedikit. Kalau saudara memperhatikan, kita akan jumpai ada ayat-ayat berikutnya. Dikatakan ketika janda itu atau nabi itu bertemu dengan janda, Alkitab berkata, nabi itu berkata atau Elia itu berkata, berikanlah aku air sedikit. Nah, air itu cuma sedikit dalam kendi bagi si janda Sarfat ini. Kedua, tepung yang segenggam. Tepungnya juga sedikit. Lalu kemudian kita akan jumpai kata minyak dalam buli-buli. Sekali lagi, minyak itu sedikit. Alkitab mencatat sedikit. Dan kemudian janda ini berkata, aku mau mengumpulkan 2-3 potong kayu. Dan sesudah itu aku akan mati. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan ya. Di dalam kitab Raja-Raja tadi dikatakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau Tuhan yang kita utamakan dalam hidup ini, maka orang penyembah berhala sekalipun, orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan sanggup memerintahkannya untuk jadi berkat bagi nabi, untuk jadi berkat zaman kita, untuk kita. Nah, janda ini berbicara atau mewakili seseorang yang lemah, seseorang yang tidak punya apa-apa. Alkitab berkata semuanya tinggal sedikit, air dalam kendi sedikit,
tepung tinggal sedikit, cuma segenggam, lalu kemudian minyak dalam buli-buli juga sedikit, dia juga sedikit mengumpulkan kayu, 2-3 potong kayu, cuma itu, nggak punya apa-apa. Jadi janda melambangkan seorang yang lemah. Pada zaman Elia, beda pada zaman kita. Ada banyak janda yang punya banyak harta. Ada banyak janda justru kaya-kaya. Tapi pada zaman Elia atau janda di Sarfat ini menggambarkan seorang yang lemah. Nah dalam hal ini kalau kita mengutamakan Tuhan, God first, Tuhan yang utama, Tuhan yang mula-mula, maka Tuhan sanggup memberikan berkatnya, pertolongannya kepada orang yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Itu sebabnya poin yang pertama atau nomor 1 saya mau sampaikan, kalau God first, Tuhan yang mula-mula, maka dia punya jalan dan jalan Tuhan itu tak terselami. Jalannya Tuhan tak terselami, saudara. Nah kalau kita memperhatikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55, pada ayat yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian Tuhan mengajarkan, mendidik kepada kita bahwa jalannya Tuhan tak terselami. Tapi kalau kita selalu berpikir, wah nanti pertolongan akan datang dari orang ini, kita pertolongan akan datang dari orang tertentu dan seterusnya. Celaka, manusia mengandalkan, kita mengandalkan manusia. Tapi Alkitab berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Seringkali pikiran manusia selalu berpikir, wah pertolongan pasti akan demikian, caranya akan demikian. Belum tentu, karena jalan Tuhan tak terselami. Ingat dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, kisahnya Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Dan kita tahu kisahnya, ada orang-orang hebat, kakak-kakaknya Daud, ada Eliab, ada Syama, dan ada yang lainnya sampai 7. Tetapi justru Samuel berkata kepada Isai, inikah anak-anakmu semuanya? Masih ada 1, dia ada di padang. Begitu dipanggil, Alkitab berkata demikian di ayat yang ke-12 dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Justru yang tidak diperhitungkan, seringkali justru Tuhan pakai. Mungkinkah di antara kita adalah orang-orang yang no name, artinya nama kita tidak tersohor, tidak terkenal. Orang-orang mungkin tidak melirik kita, ya, mungkin memandang sebelah mata dan sebagainya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan selalu melihat kedalaman hati. Daud dipanggil dari padang dan Alkitab berkata ia masih kemerah-merahan. Saudara tahu kemerah-merahan apanya? Pipinya. Itu mempertandakan ia masih muda belia, masih timur, masih remaja. Karena pipinya kemerah-merahan. Kalau matanya yang kemerah-merahan itu pasti mabuk dia. Yang kemerah-merahan itu adalah pipinya, saudara. Matanya indah, parasnya elok. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, ini dia orangnya. Ingat saudara, jalan Tuhan tidak terselami. Tuhan punya maksud yang tak terselami dalam hidup ini. Di tengah hari-hari ini kondisi semakin memburuk, dunia semakin mencekam. Tapi saya mau sampaikan bagi kita semuanya, jika God first, jika kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya, kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan punya rancangan dan rancangannya tak terselami atas hidup kita. Nantikan kuasa, mujizat, jamahannya turun atas kita, orang-orang yang selalu God first, selalu mengutamakan Tuhan. Dia punya jalan tak terselami. Nah, poin yang kedua atau yang berikutnya, jalan Tuhan adalah Tuhan itu adalah jalan sendiri. Tuhan Yesus itu adalah jalan itu sendiri. Sebab Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Tuhan tak terselami,
Tapi yang kedua, dia adalah jalan itu sendiri. Sebab Alkitab menyatakan demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba kalau kita bandingkan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, yang tadi di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Faktanya bahwa perempuan atau janda Sarfat ini, dia tidak punya Allah. Maka sebab itu dia sebut, demi Allahmu, Allah Elia yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun tidak ada. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. No hope. Tidak ada harapan sama sekali buat janda dan anaknya ini. Karena itu makanan yang terakhir yang mau diolah. Tapi lihat ini, orang yang mengutamakan Tuhan, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dan janda ini sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Tahukah saudara bahwa Nabi adalah representasinya Tuhan, wakilnya Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, kepanjangan perkataan Tuhan melalui nabinya. Dan lihat akan ayat yang ke-14, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara sekalian, kita lihat bahwa orang-orang yang mengutamakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan melalui para nabinya, melalui orang-orang yang menjadi wakil-wakilnya Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Alkitab memberikan penjelasan, minyak dalam buli-buli, tepung segenggam itu tidak pernah habis sampai hujan kembali turun ke atas bumi. Masa ini di mana Elia bertemu dengan janda Sarfat ini adalah masa di mana kekeringan terjadi. Alkitab mencatat 3,5 tahun kurang lebih ada di sana. Dan saudara tahu kekeringan yang sangat begitu berat akhirnya mengakibatkan kelaparan. Saya mau sampaikan bagi kita semuanya, hari ini temukan dia sebagai jalan dan kehidupan, kebenaran dan kehidupan. Dan ketika kita ada di dalam dia, kita mendapati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 10 di ayat yang ke-9. Dia bukan hanya sekedar jalan, tapi dia juga pintu. Alkitab berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu kata firman Tuhan, saudara sekalian. Jika God first, Tuhan yang kita utamakan, dia bisa buat apa saja yang tak terselami. Dan dia juga bisa buat jalan karena dia sendiri adalah jalannya. Pesan firman Tuhan hari ini di minggu pertama ini, yang kemudian kita akan lanjutkan dengan perjamuan suci. Dengar baik-baik. Mungkin saudara sedang kekeringan, mungkin dompet saudara sedang kering, perbendaharaanmu mungkin sedang kering, nggak ada apa-apanya. Pekerjaanmu, usaha, bisnismu sedang kering, sedang dilanda kekeringan, sedang dilanda paceklik, sedang dilanda kelaparan, pekerjaan usaha kita. Saya mau sampaikan bagi kita, jika God first, Tuhan yang kita utamakan, dia sanggup membuka jalan. Karena jalannya Tuhan adalah jalannya yang tak terselami untuk kita semuanya. Saudara, hari ini dimanapun saudara berada, saudara yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah ini, saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Sekali lagi ayat 13, tetapi Elia berkata kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ingat, Nabi adalah wakilnya Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyampaikan bagi kita, buatlah dulu untuk hamba Tuhan, artinya utamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Buka mata Tuhan yang kita ingat. Buka hati kita untuk Dia masuk di dalam kehidupan kita. Kita melakukan perjalanan Tuhan yang terlebih dahulu. Dan kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita selalu mengutamakan Tuhan. Dan Alkitab berkata, maka tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli gak akan habis-habisnya. Sampai Tuhan menurunkan hujan. Hari ini saudara sekalian, mari kita tangkap pesan firman Tuhan. Utamakan Tuhan sebagai hal yang utama untuk diutamakan di dalam hidup ini. Dan kita akan melihat jalan yang tertutup atasmu, maka Tuhan sanggup membukakan jalan. Kesehatan yang tertutup, kesehatanmu yang kering, Tuhan sanggup memberikan kesehatan yang sempurna atas kehidupan kita. Musim boleh berubah-ubah, tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang sama. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup atas kita semuanya. Saya berdoa setiap kita punya kemampuan untuk boleh menangkap pesan firman Tuhan hari ini, sehingga kita tidak kehilangan Tuhan sebagai sesuatu, sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan. Siapkan roti dan anggur saudara. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama datang di hadapannya. Besar pengorbanannya Dia. Luar biasa indah pengorbanannya Dia. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama-sama refnya, sungguh besar, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh, mari bersama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Yang kau pikirkan tentangku Amin, amin. tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Saudara sekalian, dalam beberapa pekan ini kita seringkali mendengar ada berita duka. Kita mendengar ada berita kematian. Kita mendengar hal-hal itu dari beberapa minggu terakhir ini. Dan tentu itu hal yang menyedihkan. Kita tahu itu. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai, anggota keluarga dan sebagainya. Dan itu tidak mudah. Tapi saya mau sampaikan bagi kita yang masih diberi kesempatan hari ini untuk kita bisa berbakti sekalipun di rumah. Saya mau sampaikan bagi kita, ini hidup adalah kesempatan. Hidup sekudus mungkin di hadapan Tuhan.
makin mencari Tuhan, makin mengutamakan Tuhan sebagai Allah yang utama dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali lagi bersekutu melalui tubuh dan darahnya. Karena itu saya rindu setiap kita, arahkan hati kita, tangan kita kepada Tuhan. Mari mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara masing-masing. Saya rindu untuk setiap kita memandang Tuhan dalam kemuliaannya. Mari kita hampiri dalam doa. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kami, bukan yang lainnya. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu. Kami tahu jalan Tuhan tak terselami, karena Engkau sendiri adalah jalan itu sendiri. Kami mengucap syukur, Engkau berkenan memberikan kesempatan sampai dengan kini bagi kami. Bagi kami hidup adalah Kristus. Kalaupun Tuhan panggil kami adalah keuntungan. Baik hidup atau mati, kami akan bersyukur di hadapan Tuhan. Sebab itu hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pula hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Sudah mempersiapkan roti dan anggur. Kami mengangkat roti ini. Dan kami memandang Tuhan seraya mengucap syukur. Karena pengorbanan Kristus di Golgota, di atas Kalvari, di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari perhatikan dan dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya di tangan kita adalah tubuh Yesus Kristus yang terpecah untuk kita semuanya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita akan lanjutkan angkat cawan berkat. Dan angkat lebih tinggi, hormati Tuhan, pandang Tuhan dalam kekudusannya. Demikian firman Tuhan berkata, ia juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sejenak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sama-sama katakan, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. terima kasih Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya dengan iman kami yang teguh, tubuh Kristus ada di dalam kami, darah Kristus ada di dalam kami, kami juga ada di dalam Engkau. Kami ada dalam persekutuan yang manis, persekutuan yang indah di dalam Engkau. Dijauhkan kami dari mara bahaya dan segala bentuk-bentuk kecelakaan, bahkan kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kami. Tuhan gantikan dengan kekuatan, sebab darah-Mu, tubuh-Mu,
cukup bagi kami. Pengorbananmu cukup bagi kami. Kami terus mengingat akan kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Segala kemuliaan pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dalam Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan terima kasih kepada Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, yaitu God first. Jadi semua harus kita memulainya dan dimulai. Dan kita bersama-sama harus memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah segala-galanya. Amin. Dan biarlah kalau kita memandang kepada Tuhan, maka apapun yang saat ini yang kita hadapi dan juga yang akan kita kerjakan ke depan, Tuhan sanggup menolong dan Tuhan juga sanggup menopang hidup kita semuanya. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita semua, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur juga sudah sehidangan bersama dengan Tuhan, dan biarlah kita semakin hari semakin dipulihkan. Dan melalui perjamuan tadi, yang sakit pasti disembuhkan oleh Tuhan. Ya, yang lemah tubuh juga pasti dengan bilur-bilur Tuhan sudah sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita semua berharap untuk minggu besok kita dapat bersama-sama bertatap muka. Karena minggu ini minggu terakhir, jadi untuk minggu besok kita berdoa supaya kita boleh beribadah di gerejanya. Dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Walaupun dalam keadaan darurat saat ini, kita percaya di minggu kedua itu kita sudah beribadah di gerejanya seperti biasa jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kami berharap dan semua juga tim yang berharap di sini tidak ada perubahan lagi ya. Tetapi semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan ya. Kalau ada perubahan kami akan informasikan, dan kalaupun tidak ada perubahan, tandanya kita siap untuk beribadah di gerejanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker dan juga social distancing dan mencuci tangan. Terlebih daripada itu, bagi kita semua yang tidak ada kepentingan sama sekali, silakan stay at home, di rumah saja. Ya, percayalah Tuhan sanggup mengirim berkatnya dari mana-mana penjuru ya, akan mengirim berkatnya bagi kita yang berharap, yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kerinduan kami semuanya, semua jemaat GBI Banjaran dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin semua. Amin ya, semua kita juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan bersatu dalam doa. Kita akan bersyafaat buat daerah dan bangsa kita. Terpuji namamu Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan hari ini. Di awal bulan Agustus ini, di minggu pertama, kami harus belajar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Jika kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan hidup kami dan memelihara hidup kami dengan baik. Kami tidak akan kekurangan satu apapun. Di tengah pandemi ini kami akan melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi jemaat Tuhan. Baik itu para orang tua kami Tuhan, baik itu mulai dari orang tua kami sampai dengan anak-anak, ada perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Firman Tuhan ya dan amin. Dan kami mengimaninya Tuhan, bahwa bulan Agustus adalah bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati semua rekan-rekan kami, tim Praise and Worship yang sudah melayani pada hari ini. Berkati mereka semua, pakai mereka lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Berkati juga gembala kami Tuhan, pewahyuan, hikmat, marifat, kebijaksanaan tetap terus ada Tuhan. Dan selalu melingkupi beliau dan juga seisi rumah tangganya. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dan daerah kami. Diberkatilah bangsa kami Indonesia. Indonesia tentram, Indonesia sehat,
Indonesia akan kembali Tuhan, Tuhan kembali dalam berkat-Nya Tuhan, dalam perlindungan-Nya Tuhan. Sehingga badai ini boleh berlalu Tuhan, pandemi ini akan berlalu, kami melihat semakin hari semakin melandai. Tapi semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau memerintah atas bangsa kami. Dari pulau-pulau, desa-desa, bahkan daerah kami Jawa Tengah Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan saja yang memberkati. Tuhan sanggup mengubahkan Tuhan, kutuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan semua kami Tuhan tetap terus mensupport bangsa kami dalam mengambil alih, dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya untuk Tuhan. Mereka semua warga Indonesia sehat. Biarlah semua vaksin Tuhan boleh Tuhan tercapai. Amen. Sampai ke desa-desa semua sudah divaksin di dalam nama-Nya. Tidak ada terlambatan Tuhan. Tidak ada niat-niat jahat orang Bapa. Tetapi semua warga Indonesia merasakan Tuhan kesehatan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat tangan bagi daerah kami. Amen. Diberkatilah daerah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkati tanahnya, udaranya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus airnya juga diberkati Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana perubahan terjadi. Kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi. Kami akan melihat bagaimana Tuhan jiwa-jiwa datang di hadapan Tuhan dan bertobat dan berlutut di hadapan Tuhan. Di tengah keadaan ini mereka mencari Tuhan dan mereka mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, inilah ucapan syukur kami Bapak. Kerinduan kami di minggu besok Tuhan, kami boleh bertatap muka dengan semua jemaat Allah. Itulah kerinduan kami. Tetapi semuanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari dengan sukacita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ini waktunya dan kita sudah berakhir dalam ibadah kita hari ini. Karena itu pulanglah ke rumah masing-masing. Mari terimalah berkat anugerah yang indah. Anugerah yang indah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih-Nya daripada Allah Sang Putra, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas kalian kita mulai pada hari ini, hari esok, dan sampai Tuhan kembali lagi datang menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudus-Nya. Kami alaskan doa permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, untuk jadi berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, haleluya.